Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sahabat-sahabat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Ini memenuhi request teknisi pemula ya. Mudah-mudahan lah dengan adanya channel Teknisi Musafir, kita niatkan belajar bersama ini agak sedikit ya membantu. Kalau banyak sih belum. Agak sedikit membantu khususnya buat teknisi pemula untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai di bidang teknisi HP ya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai IC power. Apa itu IC power? Kodenya itu apa saja? Tata letaknya serta rumus cepat cara menentukan letak IC power, IC eMMC dan IC CPU ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini kita akan bersama-sama membahas ya, apa sih IC power itu ya. Saya ambil contoh gambar ya. Saya ambil contoh gambar yang sering umum lah ya, sifatnya umum. Yang sifatnya umum, IC power itu adalah integritas sirkuit ya pada sebuah handphone. Dan fungsi IC power adalah untuk membagikan tegangan listrik yang masuk dari baterai untuk didistribusikan di saluran atau disalurkan ya, didistribusikan atau disalurkan kepada tiap-tiap komponen yang memerlukannya. Saya ambil contoh ini ya, seperti WiFi, signal, layar HP ya, terus kayak IC audio, IC Bluetooth ya. Itu adalah tegangan yang disalurkan IC power ya, dari IC power ya. Nah, itu untuk sebagai contoh. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit wawasan. Jadi di IC power untuk kodenya itu, untuk kodenya ada dua ya, ada yang PM, ada yang PMI, tapi ini khusus di Qualcomm. Nah, garis bawah ya, untuk pemula biar nggak bingung. Meskipun itu Qualcomm, tapi kalau ada PM itu udah pasti power management, dan itu adalah IC power. Ada juga yang PMI, nah itu juga masih kode IC power. Jadi mudah kan ya. Meskipun itu mereknya Qualcomm, kita lihat oh ada PM atau PMI, nah itu sudah pasti IC power. Jadi untuk apa ya, kode-kodenya ya, ada juga yang MediaTek ya, MediaTek juga ada untuk kodenya. Yang umum sih ya, yang umum ya MediaTek sama Qualcomm ya. Umum itu sifatnya sering sekali kita temukan ya. Untuk ciri-ciri kerusakan IC power itu biasanya HP mati total ya, rata-rata HP mati total. Terus bagaimana cara penanganannya ya, kita cek menggunakan power supply ya tentunya. Ada kehambatannya, kalau emang IC itu masih bagus, coba direhot dulu. Kalau emang direhot sudah dilaksanakan atau dilakukan, HP masih belum mau hidup ya, jadi ini dengan catatan sudah dicek ya, sudah dicek menggunakan power supply, dan itu sudah dianalisa bahwa memang benar-benar IC powernya. Apabila direhot itu sudah tidak mampu, maka digoyang itik. Digoyang itik ya. Kalau digoyang itik pun masih belum mampu ya, congkel atau dicopot, terus kita lakukan cetak ulang. Kalau itu masih ori, biasanya masih bisa ya, kalau pengalaman saya. Terus apabila sudah dicetak ulang, kita pasang. Rata-rata kalau IC-nya itu masih bagus, itu akan berhasil. Tapi kalau masih tetap bandel ya, kita harus ambil analisa yang jauh ya, yaitu dengan cara diganti. Dan saya sarankan apabila ada, lebih baik cari kanibalan ya daripada aslinya. Biasanya kalau untuk beli ya, maksudnya daripada beli ya,
Beli itu kadang kita beli 5, itu kadang yang kena 3, itu udah hal wajar ya. Nah itu untuk mengenai fungsi IC power dan kode-kodenya serta ciri-ciri kerusakannya ya. Jadi mudah dipahami ya sahabat-sahabat Teknik Musafir sekalian ya. Apabila kurang paham ya tanyakanlah atau ulang-ulang videonya. Kita belajar santai aja di sini ya. Belajar santai sambil ngopi, sambil ngerokok, nggak usah serius-serius sekali ya. Belajar itu nggak usah serius-serius sekali, tapi kita langsung memaknai gitu ya. Yang penting ya santuy aja sambil ngerokok, oh gini gitu. Tapi dimasukkan gitu loh. Daripada serius tapi nggak pernah masuk materinya kan percuma. Digawe santai ya. Nah, baiklah. Sekarang kita ya akan mencoba. Ini juga tadi ada yang request, Bang, gimana sih cara menentukan di sebuah PCB mana sih IC power, mana sih IC eMMC, mana sih IC CPU. Saya punya rumus ya. Saya punya rumus cepat, dan ini nggak ada di akademis tuh, nggak ada rumus seperti ini. Ini hanya rumus otak-atik gathuk, sing penting ya podo wae hasilnya gitu aja. Loh, ilmu otodidak tuh ya emang seperti ini. Otodidak itu kita belajar memahami materi itu secara dengan bahasa-bahasa yang mudah ya. Jangan bahasa-bahasa intelek mejen. Ya kalau yang nyambung, kalau yang enggak. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan materi itu dengan kata-kata yang santai, santuy, terus insya Allah bahasanya yang bisa dipahami lah untuk teknisi pemula khususnya ya, yang bukan dari bidang akademis. Kita sama-sama otodidak. Nah, kita ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh, ini rumus cepat ya yang sering sekali saya terapkan waktu belajar dulu ya, dan sampai saat ini saya pun masih belajar ya. Sampai saat ini saya masih belajar. Nah, ini saya ambil contoh ya. Andaikan ini adalah sebuah PCB ya. Anggap aja ini sebuah PCB ya. Ya emang benar, tapi kan ini sistemnya foto ya. Nah, ini saya ambil contoh. Biasanya ini yang biasa ya, umum loh, mbuh lara umum. Iki umume IC power, IC eMMC, IC CPU itu biasanya itu jadi satu ya, dalam satu kamar yang disebut baseband modul. Baseband modul itu adalah komponen-komponen yang sangat penting ya, yang menunjang hidupnya suatu handphone. Nah, ini 3 ini itu biasanya dalam satu kamar. Ada juga yang misah, emang ada, tapi umumnya dan kebanyakan itu yang satu kamar. Nah, untuk pemula kan bingung toh, endi IC power, endi IC eMMC, endi IC CPU. Nah, di video pembahasan sebelumnya sudah saya berikan cara mencari tahu kode IC power atau kode IC eMMC. Itu sudah saya berikan ya tutorialnya. Jadi silahkan pelajari dulu video itu agar saya jelaskan di video ini paham ya. Untuk chipset, CPU itu kan chipset ya. Chipset itu biasanya Qualcomm, MTK ya, Speedrum, Samsung, Exynos. Itu yang umum biasanya. Kalau kita paham kodenya, kita itu akan lebih mudah untuk menentukan suatu komponen, mana itu IC power, IC eMMC ya, IC CPU. Sebagai contoh, nah ini kodenya, ini kan nggak kelihatan ya gambarnya ya. Coba saya cari yang kelihatan ya. Coba saya cari yang kelihatan ya. Kita zoom lah ya. Coba saya dekatkan ya. Nah, ini kan enak ya untuk dipahami. Ini PCB HP. Nah, ini kan ya, tadi ini modelnya udah beda lagi kan untuk PCB. Tetap dalam satu kamar kan ya, power, MediaTek, eMMC ya, power, MediaTek, eMMC. Itu untuk kodenya ya. Ini MediaTek ya, ini Samsung ya, ini powernya pasti ada tulisan PMI atau PMU ya, atau PM
biasanya seperti itu. Nah, ini masih dalam satu satu kamar ya, yang disebut baseband modul. Yang disebut baseband modul ya. Jadi kesimpulannya IC power, IC CPU, IC eMMC itu dia tidak bisa dipisahkan ya. Makanya IC CPU dan IC eMMC itu selalu bersamaan tetapi tidak pernah bersatu. Beda dengan IC power. IC power itu dia agak jauh, makanya dia cemburu terus gampang rusak atau error. Nggak guyon ya. Nah, rumus cepatnya ini sudah jelas. Untuk kodenya MediaTek toh. MediaTek itu adalah chipsetnya. Oh, berarti ini eMMC. Ini CPU. Untuk IC eMMC itu kodenya ada Samsung, Toshiba, SanDisk ya, dan lain-lain lah ya. Itu yang umumnya. Nah, ini kebetulan kan kodenya Samsung. Nah, ini sudah dipastikan eMMC. Nah, ini sebelahnya ada tulisan MediaTek chipsetnya. Oh, ini sudah jelas berarti CPU. Nah, IC power itu biasanya ada yang tulisannya MediaTek, ada yang tulisannya Qualcomm, ada juga yang MediaTek tapi nggak ada tulisan PM-nya. Nah, terus gimana cara menentukan kalau itu IC power? Nah, ini rumus cepat ya. IC power itu biasanya dia berada agak jauh dari IC CPU dan IC eMMC. Dan rumus yang sangat mudah itu adalah dia dikelilingi komponen-komponen seperti kapasitor, dioda, dan resistor yang ukurannya itu agak gede dari yang lain. Nah, itu sudah dipastikan IC power. Itu rumus cepatnya. Paham ora? Saya ambil contoh lagi ya, digambar ya. Nah, ini biasanya IC power ini rumus yang sering saya terapkan. Rumus cepatnya itu dia dikelilingi kapasitor, resistor, dan dioda dengan ukuran beda dari yang lain. Ini sak boto-boto ya, iso didelok ya, sak boto-boto. Nah, itu sudah dipastikan IC power. Kuwi rumusnya. Karena ini sebagai tahanan ya. Sedangkan power ini, IC power itu yang mendistribusikan ya, atau menyalurkan tegangan kepada komponen-komponen yang memerlukan tegangan dari IC power ini. Ya, makanya kalau IC power itu rusak, ya HP nggak bisa hidup. Nah, kesimpulannya gitu. Nah, saya ambil contoh lagi ya. Nah, ini di lain PCB. Bisa dilihat kan? Dia selalu dikelilingi oleh komponen yang ukurannya itu lebih besar dari yang lain, kayak kapasitor, resistor, dan dioda. Itu sudah dipastikan IC power meskipun letaknya berjauhan dengan IC eMMC atau IC CPU. Nah, mudah toh. Nah, kalau IC eMMC atau IC CPU dia selalu bersama. Biasanya sing misalku IC power. Dia selalu bersama. Tinggal kita pahami kodenya saja. Kalau andaikan ada dua nih, ada dua komponen yang gedenya hampir sama, tapi IC powernya misah apa nang burine apa nang ngarepe, apa nang burine apa nang sebelah lah ya, maksudnya nggak bareng satu baseband kayak gini misale. Tapi di sini kita sudah paham, oh MediaTek itu kan chipset, oh berarti ini sudah pasti CPU. Oh, kalau eMMC itu ada Toshiba, ada SanDisk, ada Samsung, sedangkan ini mereknya Toshiba, oh berarti ini eMMC-nya. Nah, seperti itu aja. Jadi enak sebenarnya ini memahami. Ya, saya ambil contoh lagi ini ya untuk gambar yang tadi. Nah, ini ya. Untuk gambar ini saya zoom ya. Nah, ini dalam satu kamar yang disebut baseband modul atau perangkat yang sangat penting, komponen yang sangat penting dalam suatu HP. Kalau kita lihat, kalau kita sebagai teknisi pemula mumet oh ya, endi IC power, endi IC eMMC, endi IC CPU. Ini sudah jelas IC CPU dan sebelahnya itu ini IC eMMC. Biasanya IC eMMC itu lebih besar ukurannya daripada IC power. Kenapa ini kok
disebut IC power. Iki ciri-ciri nih loh sing sangat menonjol, yang sangat menonjol sekali untuk ciri-ciri IC power. Dia selalu dikelilingi oleh komponen yang ukurannya lebih besar dari komponen lain. Kayak biasanya melingkar ya, ada kapasitor, resistor, dan dioda. Nah itu rumus cepatnya. Jadi mudah dipahami ya untuk teknisi-teknisi pemula. Jadi itulah rumus yang saya pakai, rumus cepat yang saya pakai ketika saya menentukan mana IC power, di mana letaknya, di mana yang IC CPU, dan di mana yang IC eMMC ya. Mungkin itu saja ya, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kok malah mumet ya. Intinya kalau belum paham, ulang videonya, terus belajar mempraktekkan, cari PCB HP yang sudah tidak terpakai, lalu praktek. Oh iya, terus terapkan materi. Nanti kalau materi sudah selesai, saya akan berikan tutorial langsung prakteknya. Jadi saya mempunyai prinsip materi dulu, kita pelajari, kita pahami, kita belajar bersama ya. Mungkin itu saja ya, nggak usah panjang lebar lah, kok marahi mumet, marahi mejen malah. Oke lah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.